Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah, amma ba'd. Selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang bagaimana kodifikasi Al-Quran di masa Utsman bin Affan. Sebelumnya bisa disimak ya bagaimana kodifikasi Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa dari Abu Bakar As-Siddiq itu langsung loncat ke Utsman? Karena yang pertama adalah di masa Umar bin Khattab, bagaimana Umar itu adalah pengganti daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Umar ini tidak ada perkembangan kodifikasi Al-Quran yang secara signifikan. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena di masa Umar ini lebih fokus kepada pengembangan kualitas para penghafal Al-Quran. Nah, kitabnya masih mengacu kepada kitab Al-Imam yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq itu. Jadi masih mengacu kepada kitab yang dituliskan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selain itu juga di masa Umar juga itu fokusnya itu beda ya. Selain tadi untuk kualitas para penghafal Al-Quran itu juga perluasan wilayah, ekspansi wilayah, ya. Maka tidak heran nanti ketika di masa Utsman ini wilayah kekuasaan umat Islam ini sudah sangat luas sekali, gitu ya. Apalagi kita kenal ya di masa Umar yang kita tahu bahwa ada pengesahan kalender Hijriah, kalender Hijriah yang dibuat di masa pemerintahan Umar. Jadi saya kira di masa Umar ini banyak sekali fokusnya, ya sehingga untuk mengembangkan Al-Quran ini kurang begitu kurang begitu belum dibutuhkan gitu ya. Nah, maka kemudian di masa Utsman ya di masa Utsman ini karena wilayah kekuasaan Islam ini sudah luas, ya setiap daerah itu mempunyai logat sendiri-sendiri, ya setiap daerah itu mempunyai guru sendiri-sendiri. Nah, baru disitulah kemudian muncul masalah gitu ya, masalah yang baru yaitu apa? Eh, Al-Qur'an yang disampaikan ya oleh guru-guru mereka itu sampai kepada umat muslim ya. Kaum muslim itu setiap daerah itu berbeda-beda. Salah satu faktornya bisa jadi karena logat ya, logat bahasa yang berbeda meskipun sama-sama Arab tapi itu berbeda, apalagi di masa kekuasaan Utsman ini juga tidak hanya wilayah Arab saja ya, tapi juga wilayah yang non Arab. Maka kemudian ini menjadi masalah ya, sehingga bahkan tidak hanya sekedar perbedaan saja ya, bahkan saling menyalahkan ya. Jadi lebih mengklaim bahwa bacaan-bacaan yang diajarkan oleh guru mereka masing-masing adalah bacaan yang paling benar, bahkan sampai kepada saling mengkafirkan. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah ya. Maka kemudian ada salah satu sahabat ya, namanya Abu Hudzaifah, itu mengusulkan kepada Utsman bin Affan untuk apa? Untuk menuliskan kembali atau menggandakan Al-Qur'an yang pernah ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk dituliskan kembali dan digandakan beberapa eksemplar untuk apa? Untuk dibagikan ke masing-masing daerah agar apa? Agar di seluruh wilayah kekuasaan umat Islam itu membaca Al-Qur'annya itu seragam, sama, tidak berbeda-beda ya. Dan juga selain itu untuk meminimalisir perselisihan-perselisihan yang terjadi karena perbedaan dialek bahasa itu ya, atau mungkin perbedaan qiraat. Nah, baru di masa Utsman inilah kemudian beliau membentuk tim gitu ya. Jadi membentuk tim yang belakangan oleh ahli-ahli Al-Qur'an itu disebut sebagai tim 4 ya. Tim 4 ini salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Ya, jadi Zaid bin Sabit itu masih dilibatkan. Nah, selain Zaid bin Sabit, ada Abdullah bin Zubair, kemudian ada Sa'id bin As, kemudian juga ada Abdurrahman bin Haris. Ya, ini tim 4 ini yang kemudian diperintahkan oleh Utsman bin Affan untuk menuliskan kembali Al-Quran. Nah,
Menuliskan kembali Al-Quran ini ketika 4 sahabat tadi itu ada sedikit perbedaan, maka kemudian Utsman bin Affan menyuruh untuk mengikuti standar bahasa Quraisy. Kenapa mengikuti standar bahasa Quraisy? Karena bahasa Quraisy itu karena Quraisy itu kan dikenal sebagai eh, salah satu bangsa Arab yang paling menonjol di situ sehingga semua orang-orang Arab itu tahu bahasa Quraisy. Selain itu karena Rasulullah juga diturunkan sebagai orang Quraisy, ya. Maka kemudian dikembalikan lagi ke bahasa Quraisy itu. Jadi itu ya. Jadi tidak mesti ya sesama bahasa Arab itu kemudian logatnya sama ya, dialeknya sama ya. Sebagaimana kita misalnya orang Jawa kan. Orang Jawa misalnya di Tegal atau di Cilacap atau Kebumen, Pemalang, Pekalongan itu beda-beda, padahal sama-sama Jawa. Bahkan yang sama-sama ngapaknya, misalnya Cilacap, Kebumen, Tegal, itu kan ada ciri khas ngapaknya sendiri-sendiri kan, ini tidak sama gitu. Nah ini yang menjadi masalah awal permasalahan itu di situ ya, sehingga mereka saling mengklaim bahwa bacaannya itu yang paling baik. Sehingga Utsman ini kemudian mempunyai kebijakan untuk menggandakan Al-Quran yang pernah dituliskan di Abu Bakar As-Siddiq oleh Abu Bakar As-Siddiq itu untuk dituliskan kembali dan digandakan menjadi beberapa eksemplar ya. Nah, beberapa eksemplarnya ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ya bahkan ada yang mengatakan sampai 8. Nah, yang mengatakan sampai 5 ini ya intinya sama ya, mereka meskipun jumlahnya beda tapi intinya sama bahwa masing-masing eksemplar itu yang pertama adalah dipegang oleh kenegaraan arsip itu satu, kemudian yang selanjutnya adalah dibagikan ke masing-masing wilayah kekuasaan atau kalau kita kenal sekarang itu ke masing-masing provinsi ya. Nah, misalnya ada yang ke Kufa, kemudian ada yang ke Basrah, ada yang ke Damaskus, kemudian juga ada yang ke Mekah ya. Jadi ini ya. Nah, kita jangan membayangkan bahwa Al-Qur'an yang ditulis di masa Utsman ini sudah ada harokatnya ya, belum ya. Jadi belum ada. Jadi yang kita maksud mushaf Rasam Utsmani, yaitu itu ya yang dituliskan di masa Umar itu kita sebut sebagai mushaf dengan Rosmul Mushaf Al-Utsmani gitu ya. Itu tidak ada kaitannya dengan harokat, tidak ada kaitannya dengan wakof tanda baca ya, tapi itu bentuk tulisan daripada hurufnya. Nah, maka kemudian ada beberapa ciri-ciri ya mushaf Utsmani ya. Ya ciri-ciri itu ya sampai sekarang ya. Jadi yang kita baca sekarang Al-Qur'an itu ya mushaf Utsmani itu ya, standar hurufnya, rangkaian hurufnya. Yang pertama adalah kekhususan dalam tertib ayat dalam surat, tertib surat dalam mushaf yang kesemuanya itu tauqifi. Jadi mushaf Al-Utsmani itu yang mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang tentunya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah di dalam penulisan Rasam Utsmani itu ada beberapa kaidah ya. Ya, kaidah-kaidah itu tentunya ditulis atau dirangkai dengan sedemikian rupa agar apa? Salah satunya adalah dengan tidak mengurangi makna yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan juga cara penulisannya adalah dengan tulisan yang bisa dibaca dengan beberapa qiraat yang berbeda. Makanya kita kenal ya, misalnya ada 7 qiraat misalnya ya. Cara membacanya berbeda tapi tulisannya sama. Nah, inilah uniknya daripada Rasam Utsman itu seperti itu. Ya, karena bisa jadi perbedaan qiraat itu ya sama-sama sahih, sama-sama mutawatir. Nah, ini nanti secara khusus kita akan bahas di qiraat Al-Qur'an. Nah, itu ya. Jadi intinya adalah ketika masa Utsman itu wilayah kekuasaan Islam itu semakin luas, kemudian terjadi beberapa perbedaan dialek dalam membaca Al-Qur'an, ya perbedaan qiraat dalam membaca Al-Qur'an, sampai kemudian ada usulan ya kepada Utsman bin Affan untuk menggandakan kembali, yang menuliskan kembali apa yang pernah ditulis Al-Qur'an yang pernah ditulis ketika masa Abu Bakar As-Siddiq ya, yang mana Al-Qur'an itu kemudian diturunkan kepada Umar bin Khattab, kemudian
diwariskan ke Hafsah, ya, kemudian dari Hafsah itu kemudian dipinjam, kemudian juga digandakan itu tadi, ya. Nah, kemudian penggandaan itu kemudian disebarluaskan di masing-masing daerah, yang mana ketika menyebarluaskan ke masing-masing daerah itu juga ada pendampingnya, yaitu ahli Al-Qur'an, ya, yang ditunjuk di masing-masing provinsi. Itu jadi seperti itu. Jadi itu saja gambaran daripada kodifikasi Al-Qur'an di masa Utsman bin Affan. Untuk selanjutnya nanti berlanjut ke kodifikasi Al-Qur'an pasca Khalifahur Rasyidin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.